juga dalam mengkonsep bagaimana kerjasama ini bisa berjalan dan dikerjasamakan. Prestasi apapun yang sudah kita raih selama 5 tahun terakhir ini adalah wujud konsep kolaborasi dari sistem kerjasama yang kita jalankan dari awal. Kita membuat konsep kerjasama bersama dengan perhutani dan juga dengan masyarakat sekitar yang diwakili oleh lembaga masyarakat desa hutannya. Kemudian selama perjalanan konsep ini berjalan dengan baik, istilahnya adalah prestasi ini adalah prestasi bersama sebenarnya. Yang pertama, kita menjadi pionir, bisa meningkatkan penghasilan atau revenue untuk semua pihak. Kemudian dalam perjalanannya setelah ada konsep kita dengan Kedinasan Pariwisata, alhamdulillah di tahun 2017 saat kita masih muda-mudanya berusia dalam pengelolaan, untuk konsep destinasi wisata alam kita mendapatkan juara 3 terbaik waktu Anugerah Wisata Jawa Timur. Itu adalah suatu prestasi awal yang kita raih. Kemudian tidak lepas dari itu bahwasanya dalam perjalanan ini konsep wisata kita itu juga banyak peminat. Ini terbukti bahwasanya menjelang tahun kelima insya Allah kita sudah menembus 1 juta pengunjung Pak nantinya. Itu juga sebuah prestasi yang saya rasa. Kemudian dalam perjalanan meskipun dalam konsep bahwasanya kita terpapar pandemi pun, dari sisi perhutani kemarin juga sudah muncul data bahwasanya tingkat kunjungan di Mojosemi itu malah naik. Ini karena konsep wisata alam, wisata terbuka yang sekiranya akan memberikan tren dan banyak peminat nanti ke depannya. Selain itu, sumbangsih, kemudian kolaborasi yang sangat sinergi antara pengelolaan. Kemarin juga kita sampai ada konsep studi banding Pak sekarang. Bahkan Asian Forestry pun, jadi teman-teman mahasiswa kehutanan Asia Tenggara sempat juga ke sini. Kemudian dari segi pendidikan itu tadi juga kita sudah memberdayakan sampai 4 angkatan untuk melakukan praktek kerja lapangan. Dan yang tidak lebih prestisius lagi, prestasi yang diraih dari kemitraan kita dari LMDH Singolanu kemarin juga mendapatkan predikat pengelola alam terbaik se-Jawa Timur, dan insya Allah ini menuju Kalpataru untuk nasional. Harapan kami ke depan insya Allah lebih memberikan variatif destinasi wisata Magetan seperti itu. Kemudian ada pilihan yang akan lebih banyak. Mohon untuk nanti ada dukungan dan sebagainya bagaimana kita berkembang lebih baik. Kemudian selama pengelolaan 5 tahun terakhir, wujud yang kita berikan adalah banyak hal, baik dari sisi untuk perhutani, masyarakat sekitar, ataupun untuk pariwisataan di Magetan. Harapannya perkembangan Mojosemi selama ini bahkan sampai menelurkan teman-teman yang hadir di sini adalah juga sebagian mitra-mitra kita. Ucapan terima kasih untuk mitra-mitra yang sudah ikut juga mengembangkan konsep yang kita gagas dari tahun ke tahun untuk variasi terlalu banyak. Itu yang saya sampaikan. Kami berharap dengan usia yang 5 tahun konsep ini lagi, dukungan yang dari perhutani, kemudian dukungan juga dari masyarakat sekitar, dukungan dari pemerintah daerah, dari Dinas Pariwisata, sangat berharap sekali untuk perkembangan kita nanti ke depan. Mungkin itu kurang lebih overview yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Rudi selaku Direktur Mojosemi Forest Pak. Untuk menghadapi tuntutan kehidupan selanjutnya, banyak sekali masalah yang ada di Nopak, dan kebetulan juga itu merupakan bagian dari pembelajaran daripada kami semuanya. Semua bisa dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Harapan kami juga karena untuk saat ini Dinoshow adalah salah satunya penarik untuk Mojosemi Forest Park dan menjadi contoh
dari daerah-daerah lain yang menjadikan dinosaurus sebagai ikon untuk kemajuan pariwisatanya. Di sini kita tidak akan berhenti dan kita berharap untuk lebih memajukan lagi dengan banyak inovasi, dengan banyak acara dan juga banyak kegiatan yang akan dilakukan di Dinopark. Pak Sofyan Zainuddin dan perwakilan dari Bank Jatim untuk maju ke depan. Penandatanganan rencana pelaksanaan kerjasama QRIS dan pembiayaan mitra Mojosemi Forest Park. Penandatanganan selesai. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dimohon untuk Bapak Bupati, baik sebagai simbolis untuk dilaunchingnya program modal usaha anak muda ini diharapkan bisa menambah produktivitas dan juga menggerakkan para pelaku usaha yang masih muda. Anak muda ini bisa menumbuhkan selain kreativitas juga memberikan semangat tersendiri untuk anak-anak muda. Kami ucapkan selamat datang Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, para kepala dinas, Ibu ADM KPH LAUDS dan seluruh tamu undangan. Sungguh sebuah kehormatan buat kami Mojosemi dihadiri Bapak Ibu semua dalam rangka tasyakuran 5 tahun berdirinya atau beroperasinya Wana Wisata Mojosemi Forest Park. Bapak Ibu sekalian, tadi yang disampaikan Pak Rudi itu cerita suksesnya mungkin ya. Mungkin saya cerita sedihnya lah. Dan itu kadang harus ada cerita sedihnya juga Pak Bupati ya. Jadi saya semalam datang di Mojosemi, terus Pak Dir bilang sama saya, Pak, besok itu acara harus pakai batik khas Magetan. Wah, saya kebetulan nggak bawa batik Pak, tapi saya punya Pak banyak. Pak Dir bilang nanti ditugani Pak Bupati loh, karena beliau kemarin meluncing acara dengan desain batik di Magetan ya Bapak ya. Baik, jadi saya malam jam 7 itu turun ke Magetan. Saya ke mana? Ke Selosari, ke Jalan Sawu, ke Ranipuri. Saya tanya Pak Topan, di mana ada jual batik khas Magetan? Di Ranipuri katanya. Saya ke Ranipuri. Sampai sana mungkin kira-kira jam 8 malam. Ternyata nggak ada Pak. Saya tanya, nggak jual batik khas Magetan? Enggak Pak. Lah itu ada batik-batik mana? Batik Solo. Nah ini Pak, ini PR nih Pak. Ya, jadi saya langsung berpikir ini apa? Kenapa kemudian tidak tersedia di banyak tempat? Nah saya berpikir karena mungkin insting ekonomi ini pasti terkait dengan economic of scale ya. Pasti karena mungkin harga mahal, mereka tidak menjual itu. Nah ini PR karena pasti ini berhubungan dengan volume dan economic of scale. Nah kebetulan saya malam di sini ada Pak Pardi dari produsen batik Kinanti Batik Nusantara. Ternyata dari Tulung Pak. Dan beliau bercerita bahwa dalam 2 minggu dia bisa menjual 8.000 piece. Wah, langsung saya terkesima. Kok bisa? Saya tanya beliau, Bapak bisa jualannya di mana? Ternyata dia memanfaatkan marketplace dan beliau punya resellernya seluruh Indonesia.
Nah, mungkin pola-pola seperti ini juga bisa direplikasi selain dengan teknik Bapak menggunakan menginstruksikan untuk ASN dan yang lain untuk memakai batik produksi Magetan. Nah, mungkin teknik marketplace, online marketing ini juga harus segera dibenahi mungkin ke depan. Terima kasih Pak Bupati dan Bunda Nani. Nah, saya akan cerita 5 tahun yang lalu. Jadi saya itu 2016 awal itu dipanggil oleh Pak Sofian, Pak Topan ini. Beliau dulu masih punya resto di Selosari di Magetan. Saya mampir tahun 2016, beliau cerita, "Bro, ini di Magetan ada tempat yang bagus yang ditawarkan untuk dikelola. Punya siapa? Perhutani." Besoknya paginya saya berangkat sama Mas Topan ini untuk ke sini. Sini masih gelap, Bu Lucy. Jadi waktu itu masih ilalang setinggi 3 meter. Jadi gelap, saya aja takut masuk di situ. Masuk dari pintu masuk itu juga masih batu-batu. Saya takut. Tapi saya terkesima. Saya umur 30 sekian tahun dari Magetan tapi nggak pernah tahu daerah ini. Dengan pohon-pohon yang begitu eksotik begitu ya. Saya waktu itu langsung ke Topan. Ayo kita seriusin. Nah, lanjut waktu itu kita menghadap ke ADM Lauds. Nah, di situ saya mengajak Pak Rudi. Nah, Pak Rudi ini adalah kawan SMA, Pak Topan ini kawan SMP, Bu. Gitu. Nah, kita kan kecil-kecil semua nih, Bu. Saya datang ke perhutani itu juga mungkin waktu itu beliau-beliau juga, ini siapa nih anak-anak kecil ini kan begitu ya. Nah, kita menyampaikan maksud kalau kita mau kelola, menerima tawaran yang ditawarkan perhutani, terus kemudian kita disuruh menyusun proposal. Kita buatkan proposal itu awal 2016. Itu kita tunggu 6 bulan tidak ada respon. Wah, ini kenapa nih? Kan begitu. Lanjut kemudian saya minta ketemu dengan direksi di Jakarta, dengan direksi perhutani. Kita sampaikan proposal, kita sampaikan kesungguhan hati kita. Waktu itu kita mengatasnamakan putra daerah Magetan. Memang kita semua dari Magetan, kan begitu ya. Bahwa kita minta diberi kesempatan untuk mengelola perhutani di Mojosemi Forest Park ini. Lantas waktu itu kita di beauty contest, jadi kita disuruh paparan dan lain-lain. Dan satu hal yang membuat mereka mungkin ya beliau-beliau itu mau, kemudian adalah kesungguhan hati saya, hati kita semua, bahwa pada saat itu mereka sampaikan bahwa secara regulasi perhutani itu hanya bisa membuat PKS per 2 tahun. Bayangkan di dalam industri, di dalam bisnis kita disuruh membuat perjanjian per 2 tahun itu secara visibility study-nya nggak masuk, Pak. Dengan nilai investasi yang harus kita buat dengan risiko per 2 tahun itu membuat kita agak ragu. Tapi waktu itu kita bertiga bismillah, tujuan kita adalah untuk Magetan. Ya, bukan untuk waktu itu cari untung, tidak. Karena kita ngeri waktu itu. 2 tahun kalau nggak diperpanjang bagaimana? Begitu. Nah, dari situ melihat kesungguhan hati kita kayaknya direksi tergugah. Nah, dari situ kemudian kita mulai konstruksi di sekitar bulan September 2016 ya. Kita konstruksi, baru kemudian awal 2017 kita dibuka. Alhamdulillah, kami pun juga waktu itu kaget, ya kan? Waktu itu kita konsepsinya adalah bahwa kita membangun satu konsep wisata alam dengan waktu itu adalah selfie. Ya, konsepsinya adalah selfie karena pada saat itu trennya seperti itu. Nah, di perjalanan waktu kami juga kaget, kok hanya dengan membuat selfie, payung dan lain-lain, tingkat kunjungan luar biasa. Itu yang kemudian menambah semangat kami. Nah, dari situ kemudian teman-teman yang lain sudah tergugah, beberapa tempat kemudian juga
ada seperti Laupak dan lain-lain. Nah itu kami juga makin senang karena ada temannya, makin banyak temannya makin ramai, itu prinsip kami. Nah di tahun berikutnya, tahun kedua itu jumlah pengunjung turun, ada mungkin sekitar 30% turunnya. Kami shock juga, ini ada apa? Kok bisa turun drastis, kan begitu. Kami lakukan evaluasi dan lain-lain. Wah ternyata konsepsi selfie wisata alam ini mudah jenuh, mudah untuk ditinggalkan. Nah dari situ kemudian kita berpikir apa yang kemudian membuat orang itu akan repeat, akan kembali, tidak sekali datang. Nah dari situlah kemudian konsepsi dinosaurus dan dinosaurus show itu timbul. Kita harus membuat satu wahana yang unik, yang membuat orang akan repeat. Nah disitulah kemudian 2019 kita launching Dinosaurus Park. Nah alhamdulillah dari situ itu kemudian kita punya jumlah kunjungan yang stabil dan bahkan meningkat. Nah di pandemi ini pun kami sangat bersyukur karena lepas dari PPKM ternyata jumlah kunjungan kami justru mengalami peningkatan. Dan kami sangat optimis ke depan juga akan semakin meningkat. Apa yang bisa kita petik? Jadi Bapak Ibu semua, satu, di dalam dunia pariwisata ini kuncinya inovasi dan kreativitas. Gak bisa kita lepas dari itu. Artinya apa? Meskipun Magetan dibekali keunggulan komparatif alamnya yang indah, kemudian tempat-tempat wisata udaranya enak, segar, tapi harus butuh sentuhan kreativitas. Kalau kita mau bertahan atau kita mau berkompetisi dengan yang lain, ini menurut saya yang kemudian harus kita ke depan harus kita fokus ke sana. Jadi kami sangat senang menyambut program Pak Bupati bahwa ada kalender event Kabupaten Magetan, ada 170 kalau tidak salah. Pak Joko ya. Nah itu kami sangat mendukung. Dan oleh karena itu kami juga kita mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka kita akan menjajaki kerjasama karena Mojosemi Sabtu dan Minggu kami akan adakan festival. Nanti kita bisa bekerja sama dengan teman-teman SMP, SMA, SMK. Silahkan pakai venue yang ada di Mojosemi. Mojosemi itu setiap bulan lebih dari 20-25 ribu pengunjung. Mereka akan senang melihat adik-adik kita untuk tampil, mau akustik, mau musik, mau modern dance, segala macam. Silahkan, kita akan buatkan venue-venue-nya dan silahkan untuk dipakai. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga mau menyampaikan begini, bahwa secara kuantitas, secara jumlah pengunjung, Mojosemi itu sudah melebihi target kami yang kami targetkan. Tetapi secara kualitas ini masih belum. Artinya kualitas begini, kita mengukur ke spending, berapa jumlah pengeluaran per wisatawan. Itu kita semua ada datanya. Alhamdulillah kita sudah bikin sistemnya by data. Jadi kita itu setiap membuat kebijakan atau membuat program itu selalu by data. Nah ini yang membantu kita mengarahkan kita mesti bagaimana. Nah, PR kita mungkin juga tempat-tempat wisata yang lain adalah terkait dengan spending wisatawan. Kalau Pak Bupati bilang kalau bisa orang ke Magetan itu jangan modal bensin tok, ya kan? Tapi kalau bisa kita bisa menguras dompetnya, kan begitu. Nah ini yang menjadi PR kita. Nah, salah satu salah satu handicap yang akan. Jadi Pak Joko mungkin kita tidak saja, Pak Cahaya, kita tidak saja berfokus kepada digitalisasi untuk promosi, tetapi kita harus fokus kepada digitalisasi transaksi ekonominya. Jadi kita lihat wisatawan kita ini sudah jarang yang pegang uang cash. Mereka pegangnya OVO, ya, Shopee, terus kemudian e-wallet yang lain dan lain-lain. Jadi mereka di dompetnya sudah nggak pegang uang cash.
banyak sering kita temui di sini orang lari-lari keluar mau nyari ATM, itu pun juga nggak ada ATM. Itu. Nah, ini yang harus jadi PR kita bersama, bahwa digitali transaksi ekonominya ini harus segera untuk menaikkan spending daripada wisatawan. Nah, salah satu kendala yang kami hadapi di Mojosemi mungkin atau di area atas ini adalah black spot. Dan kemarin alhamdulillah Pak Bupati, Pak Cahaya dan Pak Joko semuanya sudah berkomitmen untuk kemudian mengatasi kendala ini. Dari teman-teman dari Telkom juga sudah berkomitmen. Nah, nanti tadi seperti yang kita lakukan PKS dengan Bank Jatim, itu dalam rangka kita akan memakai QRIS-nya Bank Jatim sebagai payment gateway-nya, supaya kemudian digitalis transaksi ini bisa dijalankan. Nah, nanti Mojosemi bisa menjadi pilot project dan objek-objek wisata yang lain bisa mengikuti, supaya kemudian kualitas wisatawan yang datang ke sini bisa kita ambil manfaatnya. Begitu kira-kira. Ini oleh Miss Mul. Miss Mul ini yang memimpin teman-teman show. Jadi teman-teman show ini melibatkan teman-teman seni yang kemudian dia akan menampilkan cerita yang berganti-ganti di dalam Dinosaurus Show. Nah, di situ kita melibatkan banyak teman-teman yang pecinta seni, ada seni tari dan lain-lain. Nah, di situ juga mereka selama ini sangat happy karena selain mereka bisa berkarya, berekspresi, mereka juga dapat penghasilan. Bisa direplikasi oleh pengusaha objek wisata yang lain. Karena kita sepakat dengan Pak Bupati bahwa wisata itu adalah kuda penarik. Tetapi siapa yang ditarik, ini kan harus kita pikirkan. Jangan sampai hanya pemilik objek wisatanya yang senang, tetapi harus banyak masyarakat yang terlibat di situ. Sehingga kita konsepsinya adalah sharing, Pak. Kita bekerja sama. Dengan kuliner kita mungkin sudah lebih dari 50 UMKM kuliner yang ada di sini. Dengan teman-teman JIP kita sudah ada 60 lebih anggota. Dengan teman-teman kuda, dengan teman-teman, bahkan dengan teman-teman bunga pertamanan, kita juga melibatkan mereka untuk jualan bunga di Mojosemi. Selain itu ada banyak supplier vendor yang lain, termasuk yang tadi supplier merchandise, oleh-oleh berupa boneka yang itu dikelola oleh salah satu Karang Taruna. Dan dia saat ini mempekerjakan teman-temannya Karang Taruna itu lebih dari 20 orang. Dan selalu kewalahan. Karena apa yang biasa mereka produksi ternyata lebih cepat habisnya daripada produksinya mereka hari ini. Luar biasa. Nah, itu contoh dari dampak yang kalau kita kemudian detailkan itu akan lebih bagus.